Empat pemain ini berpotensi comeback ke timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Erick Thohir tegas ingatkan ini pada Sintayong sebelum hadapi Jepang dan Arab Saudi. Kelvin Verdong buka suara setelah sering jadi cadangan di klub sejak bela timnas Indonesia. Robin Kelder ingin bela timnas Indonesia, buka-bukaan tentang alasan di balik keputusannya. Target PSSI untuk timnas Indonesia, sapu poin di laga kandang. Menghadapi laga mendatang, pelatih Sintayong dikabarkan akan melakukan perombakan dalam skuad timnas Indonesia. Prediksi ini muncul karena Sintayong diperkirakan ingin memanggil pemain-pemain yang sudah lama tak memperkuat tim nasional. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat performa tim Garuda di level internasional. Pemain yang sebelumnya terpinggirkan kemungkinan besar akan mendapat kesempatan kedua. Mark Klok menjadi salah satu pemain yang memiliki peluang besar untuk kembali ke timnas Indonesia. Gelandang Persib Bandung ini berhasil membawa timnya menjadi juara Liga 1 musim lalu. Selain kontribusi di lapangan, senioritas Klok akan sangat penting untuk membimbing pemain-pemain muda dalam skuad Garuda. Klok terakhir kali tampil di ajang Piala Asia 2023, meskipun harus pulang lebih awal karena cedera. Sadil Ramdhani menjadi pemain yang menunjukkan performa impresif bersama Sabah FA di Liga Malaysia. Baru-baru ini dia dinobatkan sebagai pemain terbaik di Liga Malaysia oleh media Stadium Astro. Statistiknya pun mendukung dengan torehan 2 gol dan 2 assist dalam 8 pertandingan. Sadil terakhir dipanggil untuk persiapan Piala Asia 2023, namun tidak masuk dalam skuad akhir. Hubungannya dengan Sintayong sempat tegang usai Sadil membuat unggahan di media sosial terkait pencoretannya. Stefano Lillipali tetap menjadi pemain yang diharapkan oleh penggemar timnas Indonesia. Sintayong sempat menolak memanggilnya karena gaya permainan yang dianggap kurang sesuai. Lillipali berpeluang dipanggil untuk menambah kedalaman dan pengalaman dalam skuad. Beberapa kali ia diduga menyampaikan sindiran halus di media sosial setelah tidak terpilih. Ronaldo Kuate baru saja bergabung dengan Muangthong United di Liga Thailand dan mulai menunjukkan perkembangan positif. Di klub barunya, ia semakin percaya diri tampil 2 kali dalam berbagai kompetisi. Ronaldo terakhir dipanggil Sintayong pada laga uji coba melawan Timor Leste pada 2022. Pemain muda ini memiliki potensi besar untuk kembali mengisi skuad Garuda dan membawa angin segar bagi lini serang timnas. Erick Thohir memberikan instruksi tegas kepada Sintayong untuk mempersiapkan tim sebaik mungkin. Menurut Erick, fokus utama timnas adalah untuk mencapai posisi 4 besar di grup sebagai syarat agar tetap bersaing di kompetisi ini. Ia menggarisbawahi bahwa timnas perlu memiliki persiapan yang matang, terutama menghadapi 2 laga kandang yang krusial melawan Jepang dan Arab Saudi. Pertemuan tersebut diakui Erick sebagai kesempatan untuk membicarakan target secara serius bersama Sintayong. Erick meminta agar strategi dan persiapan tim tidak main-main demi hasil yang memuaskan. Ia menekankan pentingnya konsistensi performa untuk menghadapi tantangan di level ini. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga turut memberikan pandangan tentang target realistis bagi timnas Indonesia. Arya menekankan pentingnya memanfaatkan laga kandang untuk mendapatkan poin. Ia menyebut bahwa perolehan poin di laga kandang akan sangat menentukan perjalanan tim dalam persaingan di grup yang ketat. PSSI menetapkan target perolehan 15 poin bagi Sintayong dan anak asuhnya untuk menjaga peluang lolos ke putaran keempat. Target ini diharapkan dapat mendorong para pemain agar lebih termotivasi dan fokus pada tiap pertandingan. Selain itu, PSSI menyadari bahwa laga-laga ini akan menjadi ujian besar bagi persiapan dan mentalitas tim nasional. Pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi dipandang sebagai momen krusial yang perlu dimanfaatkan dengan baik. Erick berharap laga kandang dapat dijadikan keuntungan oleh timnas Indonesia. Dukungan supporter di stadion, ditambah dengan strategi yang matang, diakini bisa memberikan tambahan semangat bagi para pemain.
Kemenangan di kandang tentu akan menjadi langkah penting bagi timnas. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that spitting slow. Sejak pulang dari membela timnas Indonesia, Kelvin Verdonk mengalami penurunan menit bermain di klubnya NEC Nijmegen. Dalam 3 pertandingan terakhir Verdonk hanya menjadi pemain cadangan dan belum kembali ke starting line-up. Kondisi ini memicu spekulasi terkait kemungkinan komitmennya bersama timnas Indonesia memengaruhi posisinya di tim. Saat diwawancarai oleh media Belanda, Verdonk memberikan klarifikasi mengenai situasi tersebut. Menurutnya alasan utama ia belum kembali ke tim utama bukan karena keterlibatannya bersama timnas Indonesia. Verdonk merasa bahwa tim masih dalam proses menemukan formasi yang paling efektif. Sebagai pemain yang fokus pada aspek defensif dan tidak mengawali serangan, Verdonk menyadari peran spesifiknya dalam tim. Ia menjelaskan bahwa perannya lebih banyak pada sisi defensif dan ia bergantung pada dukungan rekan setim untuk tampil optimal. Verdonk menegaskan bahwa kerjasama dalam tim adalah kunci bagi semua pemain, termasuk dirinya untuk tampil lebih baik. Meskipun saat ini belum dipercaya masuk starting line-up, ia yakin performa tim yang baik akan membantu posisinya kembali solid. Optimisme Verdonk tetap tinggi meskipun berada di bangku cadangan. Ia percaya bahwa dengan berjalannya waktu, bentuk permainan tim akan semakin stabil yang secara otomatis akan berdampak pada kesempatannya bermain. Verdonk menganggap bahwa setiap pemain perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Termasuk dirinya yang siap menunggu kesempatan tersebut. Ketika diberi kesempatan bermain, Verdonk berusaha selalu memberikan performa maksimal. Ia merasa bahwa upaya konsisten di setiap menit bermain adalah kunci untuk kembali ke tim utama. Verdonk berharap dapat segera kembali mengamankan tempat di starting line-up NEC Nijmegen. Robin Kelder mengungkapkan keinginannya yang besar untuk membela timnas Indonesia. Pemain berusia 19 tahun ini menyatakan siap bergabung dengan skuad Garuda jika diberi kesempatan oleh PSSI. Sebagai pemain muda yang berbakat dan berperan sebagai bek, Kelder merasa dapat membawa kontribusi positif bagi timnas Indonesia di masa depan. Robin Kelder dikenal dengan kemampuannya dalam bertahan dan pengalamannya bermain di Eropa. Potensi naturalisasinya bisa menjadi tambahan kekuatan untuk lini tengah dan pertahanan timnas Indonesia. Kelder berbicara belak-belakan mengenai keinginannya untuk mengenakan seragam kebanggaan Indonesia. Ia telah mengikuti perkembangan timnas Indonesia, terutama dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketika ditanya bagaimana reaksinya jika suatu hari PSSI menghubunginya, ia dengan tegas menyatakan akan merasa sangat senang dan bangga. Selain ambisinya dalam sepak bola, Robin Kelder ternyata memiliki ketertarikan yang besar terhadap budaya Indonesia. Meskipun belum pernah menginjakkan kaki di tanah air, ia sudah cukup akrab dengan kekayaan kuliner Indonesia. Kelder mengaku sangat menyukai masakan Indonesia, terutama rendang yang sering dimasak oleh neneknya. Pengalaman neneknya dalam memasak rendang menjadi salah satu alasan kuat ketertarikannya pada Indonesia. Cinta pada masakan Indonesia ini semakin memperkuat keinginannya untuk memiliki keterkaitan lebih dalam dengan budaya Indonesia. Keinginan Robin Kelder untuk membela timnas Indonesia merupakan potensi besar yang bisa dimanfaatkan oleh PSSI. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman bermain di Liga Eropa, Kelder bisa menjadi aset berharga untuk memperkuat pertahanan Indonesia di masa mendatang. PSSI telah menargetkan hasil maksimal bagi timnas Indonesia di laga kandang pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka berambisi menyapu poin penuh dalam setiap pertandingan yang dimainkan di kandang sendiri. Arya Sinulinga mengungkapkan pentingnya setiap laga kandang untuk mencapai posisi yang lebih baik dalam klasemen. Saat ini posisi keempat di klasemen masih bisa diraih oleh timnas Indonesia dan itu menjadi target yang sangat realistis. Arya menekankan bahwa PSSI menaruh harapan besar agar skuad Garuda bisa mencapai posisi tersebut.
Ia menambahkan hanya tim yang berada di peringkat 3 dan 4 yang akan melaju ke babak kualifikasi keempat Piala Dunia 2026. Arya juga menyebut bahwa Indonesia harus realistis saat menghadapi negara-negara kuat seperti Australia dan Jepang. Menurutnya pertandingan melawan tim sekelas mereka akan menjadi tantangan besar. Oleh karena itu laga kandang akan menjadi peluang utama bagi timnas Indonesia untuk mengumpulkan poin-poin penting. Para pemain dan staf pelatih timnas Indonesia telah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mewujudkan target tersebut. Mereka sepenuhnya menyadari pentingnya setiap pertandingan kandang dan siap memberikan penampilan maksimal. Dukungan dari supporter di stadion kandang juga diharapkan dapat menambah semangat para pemain di lapangan. Dengan motivasi tinggi dan kerja keras, tim berharap bisa mengatasi setiap lawan yang datang ke Indonesia. Sementara itu, PSSI berharap para pemain bisa tetap fokus pada target jangka panjang dan menjaga performa di setiap pertandingan. Arya menambahkan bahwa PSSI telah melakukan berbagai persiapan dan dukungan bagi tim untuk menghadapi semua lawan. Ia percaya bahwa semangat tim akan sangat berperan dalam upaya untuk mewujudkan target 10 poin di kandang. No, I don't take shit.